Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Mador Motor Channel. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan motor yang kemarin kita rakit untuk mesinnya di sini guys. Dan di sini kita akan memasang untuk karbu Suzuki Satria F150 ini guys. Dan di sini untuk karbu dia menggunakan karbo RE King dan ini merek Mekoni guys. Untuk karbunya ini tidak asli RE King, tetapi ini yang sedang lah istilahnya, yang bermerek Mekoni. Dan di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memasang dan menyeting apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memasang karburator RE King di Suzuki Satria ini guys. Dan di sini untuk karbunya ini udah bekas ini guys, bukan baru, tetapi kan sama aja untuk proses penyetingannya. Dan untuk bagian dalam karburator ini dia menggunakan bawaan dari pabrikan, tidak ada yang dirubah untuk bagian main jet dan pilot jetnya guys. Ini bawaan dari Mekoni. Yang saya rubah hanyalah jarum skip yang punya 28 ini guys. Kalau kalian mau beli jarum skip ini dia banyak di toko, di bengkel. Bilang saja mau beli repair kit karbu PE28 di sini guys. Kalau di tempat saya ini namanya repair kit untuk dalaman karbu. Ya kemungkinan untuk daerah kalian beda-beda lah penyebutannya. Biasanya tiap daerah beda-beda guys. Ini namanya sebutan bengkel. Kita buka dulu guys untuk jarum skipnya. Ya agak susah sedikit di sini guys. Saya sambil pegang kamera dan terlebih dahulu untuk buka tutupnya guys. Untuk seperti ini. Oke, di sini lanjut kita cek dulu untuk bagian dalamnya guys. Untuk pelampung minyak apakah sudah pas atau tidak. Kita posisikan dulu untuk tripodnya nih guys. Mohon maaf untuk videonya agak gerak-gerak. Di sini kita gunakan obeng plus atau obeng kembang kalau di tempat saya. Di sini ada 4 baut di sini yang harus kita buka. Oke, agak lengket di sini guys. Kita pukul-pukul sedikit. Oke, untuk posisi bagian dalam seperti ini guys. Untuk tutup chamber. Dan di sini untuk ukurannya ini agak kecil sekali nih guys, kurang kelihatan. Oh, ini ukuran 100 untuk main jet. Coba kita cek untuk pilot jetnya ini guys. Jadi kalau kalian mau setting-setting bisa untuk menaikkan angka untuk main jet pilot jet nih guys. Ini untuk pilot sangat kecil sekali guys. Agak gelap juga di sini. Biar saya lihat dulu. Kurang kelihatan nih guys, biar saya lihat ke untuk bawaan ini guys. Kalau untuk di pilot ini tertulis ukuran 42 guys. Kalau untuk di karbu 28 biasanya untuk 42 itu besar banget guys. Kalau untuk di bawaan ini kecil.
Oke, kita kencangkan lagi. Oke, di sini sedikit kita beri masukkan lagi untuk pelampung minyak ini guys. Nah, jadi kita lihat dari samping ini guys, apabila seperti ini posisinya artinya dia terlalu irit. Kemungkinan terlalu irit itu guys, di chamber ini kan isinya separuh ini guys untuk masuk bensin. Jadi kalau kita gas RPM tinggi, biasanya kalau untuk terlalu irit ini dia mati mendadak guys. Kita diamkan beberapa menit, hidup lagi. Nah, jadi untuk penyakit seperti itu biasanya dari selang bensin yang kurang lancar dan settingan pelampung ini terlalu irit gitu guys. Nah, bagaimana untuk cara menyeting pelampung bensin ini guys? Untuk menyeting pelampung bensin ini, di sini ada besi kan ini. Kalau misalnya dia terlalu tinggi seperti ini atau segini, kita cungkil di besi kecil ini guys. Ini contoh misalnya kita menggunakan obeng min, kita cungkil seperti ini dan bisa terlihat untuk posisi pelampung ini makin rendah. Artiannya itu dia agak boros atau nambah banyak di dalam chamber ini guys. Tetapi kalau untuk pelampung ini terlalu irit, ini mengakibatkan karbo ini banjir atau dalam chamber ini berlebih. Jadi tidak boleh terlalu boros dan tidak boleh terlalu irit untuk penyetingan karbo 26 ini guys. Jadi ini kita kembalikan ke posisi pasnya ini guys. Kalau pas kan di tengah gini guys. Nah, atau sedikit naik sedikit nggak apa-apa. Kalau terlalu ke bawah gini dia bisa banjir biasanya guys. Nah, kalau untuk paskan tinggal kita tekan aja guys di sini. Nah, ini kan kita lepas posisinya di tengah. Nah, jadi untuk penyetingan di pelampung minyak cukup simpel di sini guys. Dan motor ini motor standar dan karbunya juga murah kalau untuk karbu seperti ini guys. Oke, kalau sudah paham lanjut kita pasang. Dan perhatikan juga untuk bagian lubang-lubang ini jangan lupa dibersihkan untuk karburatornya ini guys. Oke, lanjut kita pasang untuk tutup chambernya. Jadi lanjut kita penjelasan yang lain untuk karburator ini. Oke. Jangan lupa untuk dikencangkan untuk baut 4 ini guys. Jangan sampai longgar, nanti keluar untuk bensinnya dari samping. Dan jangan lupa juga packing di dalam ini dipasang. Biasanya kalau lupa di situ ketinggalan guys, auto rembes. Oke, selesai. Dan di sini lanjut untuk penjelasan jarum skip untuk karburator ini guys. Nah, jadi untuk posisi karburator ini guys, ini punya 28 dan enaknya pakai ini guys. Jadi kan ini agak gemuk untuk jarum, jadi untuk suplai bahan bakar dia agak irit dan dia tidak berebet. Kalau menurut pengalaman saya di sini guys. Jadi untuk main jet pilot jet dia menggunakan bawaan dari karbu. Hanya saja jarum skip ini yang kita rubah. Dan untuk posisinya seenaknya aja guys. Kalau untuk tiap motor tuh biasanya beda-beda untuk posisi kestabilan dari karbu dan posisinya ini diposisikan di tengah. Kalau kurang enak kita iritkan di paling atas. Seperti itu guys. Nah, jadi dan di sini saya sedikit memberikan ilmu lagi. Di sini kan agak kasar ini guys. Kenapa jadi kasar di sini? Kalau untuk kita beli yang punya 28 itu kayaknya bermacam-macam tipe guys. Jadi di sini agak gemuk. Kalau kalian bisa beli di sini yang tidak ada batasan atau di sini gemuk biasanya guys. Jadi ini berhubung gemuk, saya haluskan menggunakan Gorinda di sini guys.
bisa menggunakan amplas juga. Kalau kalian lebih enak, ini kan dimasukkan ke mata bor, ke bor, diputar dan ditempel amplas di sini guys. Nah, tapi untuk di sini tidak terlalu masalah, tidak terlalu rapi, soalnya di sini kan masih di posisi skip di sini guys, tidak mengganggu untuk bagian suplai bahan bakar. Dan lanjut untuk jarum skipnya kita pasang. Oke, di sini agak susah ini guys. Di sini kesampingkan dulu untuk per dan kita pasang untuk penguncinya guys. Untuk pengunci ini bebas saja, bisa ke sini kepaskan ke nok, bisa ke depan seperti ini guys. Ke depan ini juga nggak apa-apa, biar nanti kita gampang untuk melepas dan memasangnya. Oke, seperti ini. Dan sedikit penjelasan lagi untuk lubang-lubang di sini guys. Nah, kalau kalian menggunakan membran, posisikan selang isap ini bisa dipasang di sini guys. Kalau kalian nggak dipakai, di sini ditutup saja menggunakan selang. Dan saya banyak temukan lagi di sini, biasanya kalau di bengkel-bengkel lain kemungkinan di sini ditutup, di sini tidak boleh ditutup di sini guys. Kalau untuk lubang ini biasanya ini jalur ke lubang chamber. Dan untuk fungsi lubang ini agar udara dari dalam di sini keluar ke sini dan diisilah oleh bahan bakar. Kalau kalian tutup untuk di sini biasanya ada bensin di sini, untuk uap angin biasanya dia agak sulit. Jadi di sini nggak boleh ditutup itu kalau menurut saya, dan sudah coba saya sendiri di sini guys. Di sini dan di sini ada setelan gas dan di sini ada setelan angin. Nah, jadi untuk banyak bertanya biasanya untuk teman-teman, untuk setelan angin ini kita tidak bisa mengambil patokan untuk berapa putaran. Nah, jadi untuk menyetel ini sangat mudah guys. Kalau pilot jet, main jet pass dan jarum skip pass, biasanya dia ini tinggal merubah sedikit untuk setelan angin guys. Kalau untuk saya pribadi memakai cara setting angin ini, saya tinggikan sekitar 5000 rpm. Kita tinggikan, kita putar ke dalam, jangan sampai mati dulu. Putar ke dalam, makin merendah biasanya. Kalau untuk gasnya guys, cari rpm tertinggi, kita setting keluar, cari apabila sudah ada titik tertinggi berarti settingan angin itu sudah pas, tinggal kita rendahkan lagi untuk gasnya seperti ini guys. Jadi cukup segitu aja setting angin, sudah sangat gampang seperti itu guys. Oke, dan di sini jangan sampai salah pasang juga guys. Biasanya untuk mengetahui selang isap membran dan selang bensin keluar adalah dari patokan besar kecilnya untuk ukuran selangnya guys. Jadi seperti itu. Untuk biasanya selangnya kecil seperti ini, selang isap dari membran, dan di sini selang keluar. Apa fungsi membran itu? Membran itu adalah untuk membuka menutup arus bensin. Nah, jadi apabila mesin hidup diisap oleh selang kecil ini, minyak akan turun ke karburator ini guys. Nah, apabila kerusakan pada membran, biasanya dia keluar langsung, berarti kan membran itu tidak menutup atau tidak menahan untuk bensin. Nah, ini kan keluar nih sedikit. Nah, kalau itu biasanya wajar saja, ada sisa dari selang bensin yang baru kita buka tadi guys. Oke, kayaknya cukup untuk penjelasan tentang membran. Saya tambah lagi. Biasanya untuk berebet itu guys, biasanya di sini tidak boleh ada bensin. Di sini hanya udara. Apabila ada kebocoran pada membran, biasanya dia masuk ke sini guys. Di sini ada bensin, sedangkan lubang di sini tidak ada bensin. Apabila ada bensin masuk dari sini, ini langsung ke dari manifold ini masuk ke mesin, mengakibatkan mesin berebet. Jadi untuk kalian kalau setting karbu dan
motor kalian berebet, servis karbu masih belum sembuh, kita cek di selang ini guys, kita getar seperti ini, dia keluar bensin, berarti dia kebocoran di membran. Membran itu biasanya sejenis palep buka tutup. Biasanya untuk palep di situ ada sejenis karet kecil, dia bisa sobek mengakibatkan membran itu rusak dan bocor ke selang kecil ini guys. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita pasang saja untuk karburatornya ini guys. Kita posisikan dulu untuk tripodnya nih, mohon maaf kalau videonya agak getar, maklum lah, masih belajar untuk jadi youtuber dan berbagi ilmu kepada teman-teman juga, jadi harap dimaklumi. Oke, nah jadi untuk pemasangan ini guys, biasanya kan tuh agak susah tuh masukin ke manifold sini. Biasanya tuh kita gunakan saja kunci T untuk mendorong di sini guys, agar lebih mudah kita memasangnya. Kita menggunakan obeng yang lebih besar, kalau yang kecil ini biasanya bengkok. Oke, lanjut kita pasang. Oke, jangan lupa kita kencangkan untuk pengikatnya ini guys. Dan kita pasang untuk selang bensinnya guys. Nah, dan sebenarnya untuk para proses pemasangan piston skip ini sebenarnya lebih baik duluan guys, berhubung ini sudah terlanjur terpasang, jadi kita langsung pasang seperti ini guys. Biasanya untuk pemasangan piston skip ini biasanya agak susah kalau sudah masuk terpasang duluan ini guys. Sebenarnya di bawah tadi kita pasang duluan. Biasanya kita memasukkan piston skip ini guys, jarum skipnya nyangkut ke samping, jadi agak susah. Kalau kalian paksa nanti jarum skipnya bisa bengkok. Dan saya sarankan lagi untuk sebelum kita menghidupkan mesin ini, lebih baik kita isap terlebih dahulu agar bensin dari tangki ini turun duluan, jadi hidupnya susah, gampang gitu guys. Mohon maaf salah. Jadi kita isap duluan. Berhubung biasanya saya menggunakan bekas oli gardan, itu kita tekan dan kita masukkan ke sini, biar ngisap sendiri guys. Jadi kita tidak perlu mengisap menggunakan mulut. Oke, sudah terpasang, coba kita inko dulu, nanti kita hidupkan. Oke, di sini sudah pastikan semua sudah terpasang, dan cek, kita hidupkan. Ini akinya tidak kuat ini guys, jadi kita engkol saja. Nah, dan untuk hidupnya juga sangat gampang guys. Coba kita geber RPM. Nah guys, untuk langsam juga stabil, kita diamkan beberapa detik dulu. Kalau untuk dari langsam sudah stabil di sini guys. Dan di sini untuk kunci kontak dia agak longgar, coba kita lihat. Nah kan, nah baru segini dia mau guys. Coba kita pullkan.
Nah, dia kadang-kadang bisa mati. Nah, biasanya ini untuk lidah di dalam wajah kontak ini longgar. Jadi dia mengakibatkan seperti itu, guys. Nah, sakale engkol hidup. Dan untuk dari kepalan mesin juga. Oke, lanjut kita tes untuk hidupnya ini, guys. Dan untuk starternya ini nggak bisa, guys, akinya udah ngedrop jadi nggak kuat, jadi harus kita engkol. Kita cek untuk karbunya apakah stabil apakah tidak. Nah, dan untuk hidup sangat gampang sekali, guys. Sekali engkol hidup, coba kita geber atau kita kupal. Dan untuk langsam juga stabil ini, guys, tidak mati. Dan ini mesin ini agak berat soalnya baru dibubut, jadi masih rayon, guys. Kita sekali lagi on kontak, kita engkol lagi. Ini coba kita tanpa kita gas, hidup. Sekali engkol hidup, kita matikan. Kita coba lagi sekali, kita on kontak tanpa kita gas, hidup. Oke, sudah selesai untuk proses pemasangan dan penyetingan karbo PE 26 atau karbu King di Suzuki Satrep ini, guys. Jadi untuk videonya kayaknya cukup sampai segini aja, guys. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar, dan saya juga belajar ini, guys. Dan mohon maaf ada penjelasan yang tidak kurang pas dalam video ini, guys. Mohon dimaklumi karena manusia tak luput dari kesalahan. Dan dibantu juga untuk like, di subscribe, dan di share videonya, dan ditekan loncengnya juga untuk agar dapat notifikasi dari video-video baru saya, guys. Dan siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman dan orang banyak. Sekian dan terima kasih, guys.